Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chan Ramadan. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai pengkajian kegawat daruratan. Nah, untuk pengkajian kegawat daruratan ini berbeda dengan pengkajian keperawatan lainnya. Untuk pengkajian kegawatan darurat ini disingkatnya dengan istilah APABED. Dan untuk pengkajiannya dimulai dari airway atau jalan napas, breathing, pernapasan, dan circulation atau sirkulasi peredaran darah. Nah, untuk alat yang dipersiapkan adalah alat untuk melakukan pengkajian, yaitu tensimeter, stetoskop. Jika memiliki oximeter, kita siapkan saja oximeternya, dan pen light dan alat tulis. Mungkin itu saja. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan langkah yang pertama, pastikan teman-teman di rumah untuk mencuci tangan kemudian memakai handscoon ya. Setelah itu kita gunakan APD dalam bentuk septic. Nah, untuk yang pertama pastikan cek tingkat kesadaran pasien. Bisa dengan menepuk bahu seperti ini. Bu. Apabila si ibunya itu bangun dan ingat namanya siapa, apabila pasiennya bisa menjawab, kita contohkan saja, Bu. Apakah ibu bisa ingat nama ibu siapa? Ingat, nama saya Ibu Fadia. Nah, kalau kita sudah ada respon dari pasien dan bisa menjawab dari obrolan kita, itu berarti airway atau jalan napasnya itu lancar. Nah, untuk yang kedua, apabila pasien tidak sadar dan tidak sadarkan diri, akan reaksi seperti ini. Bu. Nah, ketika tidak sadar, otomatis pasien pun tidak sadar. Nah, untuk yang kedua, apabila pasien tidak sadarkan diri, ketika pasien dibangunkan seperti ini, bu, nah, otomatis kan dia tidak sadar. Nah, kita bisa memberikan respon nyeri, diberikan rangsangan nyeri, yaitu di bagian clavicula, di bagian sini, ditekan. Ada juga berarti pasien yang pertama juga bisa diberikan airway atau jalan napas, dilakukan pada pasien yang tidak sadar. Nah, untuk pengkajian pasien yang tidak sadar, yakni ada dua cara, yaitu maneuver healthy chin lift dan chin lift. Yaitu untuk healthy chin lift itu menekan dahi seperti ini. Seperti ini bisa dilihat. Maaf. Jadi posisinya kita tekan bagian dahu dan kening kita tarik ke atas. Seperti itu. Nah, untuk chin lift itu kita Nah, untuk bagian yang kedua itu adalah jaw thrust. Jadi jaw thrust itu untuk si jempol kita ini mengenai dahi. Jadi seperti ini kita lihat. Pastikan si 4 jari ini ke bagian leher. Jadi jempol saja yang mengenai dahi. Seperti ini. Bisa terlihat. Ini 4 jari di samping, masukkan ke bagian leher dan tarik pakai jempol seperti ini. Nah, di sini ada 4 tanda fraktur cervical, yakni yang pertama ada jejas dari atas sampai ke clavicula, dari atas frontal ke cervical perut. Ada perut. Ada sampai perut sini. Gitu. Nah, untuk yang kedua ada multiple trauma dari kepala sampai paha. Ketika terjadinya trauma, nah itu terjadinya dari kepala dan ke paha. Kemudian yang ketiga ada biomekanika, yakni itu ketika pasien yang bercerita mengenai jatuh, dan itu jatuh dari tangga, yang duluan dari ke bawah itu adalah kepalanya, mungkin seperti itu untuk biomekanika. Nah, untuk yang keempat adalah penurunan kesadaran. Jadi penurunan kesadaran itu tingkat sadarnya itu menurun sampai bahkan ke tidak sadar, mungkin seperti itu. Nah, untuk masalah airway di sini ada dua, yakni ada obstruksi total dan obstruksi parsial. Jadi untuk obstruksi total itu tersumbatnya saluran pernapasan total, jadi tidak ada saluran pernapasan dalam tubuh. Nah, untuk obstruksi parsial yakni ada gargling, yaitu ada suara yang berdengkur. Ketika pasien tidak sadar akan terdengar suara seperti berkumur. Kemudian ada snoring, yaitu lidahnya melipat atau jatuh ke belakang.
yang akan terjadi suara yang mendengkur. Kemudian ada frowing maksud saya yaitu adalah terjadinya pembengkakan dalam saluran pernapasan. Nah, untuk breathing di sini ada 4, yaitu inspeksi, palpasi, okultasi, dan perkusi. Nah, untuk perkusi napas beberapa kali menurut kita dapat bisa melihat pergerakan dinding dada kanan dan kiri itu apakah simetris atau apakah ada jejas atau semacam pembengkakan. Kita lihat itu bagian dada. Apakah pasien juga sianosis atau kekurangan oksigen, itu dapat kita lihat di bagian cuping hidung, bibir, daun telinga, dan kuku. Nah, untuk palpasi kita raba atas sampai bawah gitu ya. Jadi kita raba bagian atas ini simetris apakah tidak, dan akan ditekan sambil dilihat respon pasien. Kemudian kalau pasien tidak sadar paling hanya meringis gitu ya. Kalau pasien sadar mungkin sudah berteriak ketika diraba ada patahan tulang atau di bagian iga. Untuk bagian auskultasi kita menggunakan stetoskop. Kita dengarkan bagian mulai dari atas klavikula 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Kita dengarkan kanan dan kirinya. Ekspirasi ke bawah di bagian spatium maksud saya, spatium intercosta, jadi tidak lanjut ke bagian lower atau bawah. Nah, lakukan auskultasi bagian lateral kanan dan kiri seperti ini. Kanan kiri ya. Kita dengarkan jika suara paru normal itu akan terjadinya vesikuler ya. Apabila terjadinya, kita dengarkan tentunya apabila ada terdengar suara bronchi, wheezing, pleural fraction rate atau gesekan pada rongga pleura ya. Nah, untuk perkusi kita lakukan dengan sama, yaitu mulai dari atas klavikula dan dilakukan pada spatium intercosta. Kita dengarkan bagian suaranya. Nah, jika apabila suaranya sonor untuk paru yang normal, kalau suaranya sonor tapi nyaring itu adalah hipersonor. Kemungkinan adanya banyaknya udara yang berlebih atau cairan yang berlebih. Nah, untuk yang selanjutnya itu circulation, yaitu untuk mengecek nadi. Kemudian melakukan pengukuran darah, yaitu menggunakan sphygmomanometer. Setelah kita mengecek nadi, kita lakukan pengukuran darah, yaitu magnensi. Nah, setelah melakukan pengukuran darah, cek ke Kavikari refill time, yaitu kita menggunakan jari dan seperti ini kita lakukan, tekan-tekan. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita kaji apakah ada pendarahan ekstremitas atas atau bawah. Nah, setelah itu kita rapikan alat dan jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.